Aku permalukan pelakor saat mengaku sebagai CEO perusahaan. Dia langsung kaget saat aku mulai pidato bahwa perusahaan ini adalah milikku. Mentari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden beludru tebal, menciptakan garis cahaya keemasan yang menari di atas lantai marmer dingin. Di dalam kamar tidur utama Villa Mahesa, Tari masih meringkuk di balik selimut sutra, enggan menyambut hari yang terasa semakin kelabu. Aroma kopi robusta yang biasanya menyambutnya setiap pagi, kini hanya menjadi kenangan samar. Naufal, suaminya, sudah berangkat sejak subuh. Katanya ada pertemuan penting di luar kota. Namun, jauh di lubuk hatinya, Tari merasakan kebohongan itu seperti duri yang terus menusuk. Villa Mahesa, kediaman mewah yang dulunya menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka, kini terasa sunyi dan asing. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan jejak-jejak kehangatan yang perlahan memudar. Foto-foto pernikahan mereka yang dulu dipajang dengan bangga, kini terasa seperti ejekan bisu. Senyum Naufal dalam foto itu tampak begitu tulus, begitu berbeda dengan tatapan dingin dan alasan-alasan klise yang belakangan ini sering ia lontarkan. Tari bangkit dengan enggan, kakinya terasa berat melangkah menuju kamar mandi. Pantulan dirinya di cermin menyambutnya dengan wajah pucat dan mata sembab. Lingkaran hitam di bawah matanya adalah bukti kurangnya tidur nyenyak. Malam-malam yang diisi dengan kecemasan dan air mata yang diam-diam mengalir. Ia merindukan Tari yang dulu, wanita ceria dan penuh semangat yang mampu menaklukkan dunia bisnis dengan kecerdasan dan karismanya. Dulu, sebelum badai ini menerjang rumah tangganya, Tari adalah sosok yang disegani di kalangan pebisnis. Mewarisi perusahaan ayahnya, Mahesa Group, ia berhasil membawa perusahaan itu ke level yang lebih tinggi dengan inovasi dan kepemimpinan yang kuat. Naufal, yang awalnya adalah seorang arsitek muda berbakat, ia tarik ke dalam perusahaan dan memberinya posisi strategis. Tari percaya pada potensi Naufal, dan lebih dari itu, ia mencintainya dengan segenap hati. Namun, kebahagiaan itu ternyata rapuh. Beberapa bulan yang lalu, Tari mulai merasakan perubahan pada Naufal. Pria itu menjadi lebih sering bepergian, sulit dihubungi, dan tatapannya seringkali kosong. Kecurigaan mulai tumbuh seperti benalu di hatinya, perlahan meracuni kepercayaannya. Awalnya, Tari berusaha menepis pikiran-pikiran buruk itu. Ia mencoba mempercayai Naufal, mengingat janji pernikahan yang pernah mereka ucapkan. Namun, bisikan-bisikan dari orang-orang terdekatnya, ditambah dengan beberapa kejanggalan yang ia temui sendiri, membuatnya semakin gelisah. Suatu sore, tanpa sengaja, Tari menemukan sebuah pesan singkat di ponsel Naufal yang tertinggal di meja kerja. Pesan singkat dari seorang wanita bernama Bella, yang berisi ungkapan rindu dan janji pertemuan. Dunia Tari seolah runtuh seketika. Nama itu terasa asing namun menusuk, seperti racun yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sejak saat itu, Tari diam-diam mulai mencari tahu. Ia menyewa seorang penyelidik pribadi, dan kenyataan pahit yang terungkap membuatnya hancur. Naufal ternyata menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita muda bernama Bella, yang bekerja di salah satu anak perusahaan Mahesa Group. Bella, dengan segala pesonanya, berhasil memikat Naufal, dan pria itu terperangkap dalam jaring perselingkuhan. Tari merasa dikhianati, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang pemimpin. Naufal, orang yang ia percaya untuk mendampinginya dalam mengelola perusahaan keluarga, ternyata menusuknya dari belakang. Kemarahan dan kekecewaan bercampur aduk dalam hatinya, menciptakan luka yang teramat dalam. Namun, di tengah rasa sakitnya, muncul secercah tekad. Tari tidak akan membiarkan dirinya terpuruk.
Ia tidak akan membiarkan wanita itu merebut kebahagiaannya dan menghancurkan warisan ayahnya. Ia akan bangkit, dan ia akan membuat mereka berdua membayar atas pengkhianatan ini. Malam perayaan ulang tahun perusahaan yang akan datang menjadi fokusnya. Ia tahu, Bella pasti akan hadir, mendampingi Naufal sebagai kekasih gelapnya. Di acara itulah, Tari akan membuka kedok mereka berdua di depan semua orang. Ia akan menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya, dan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas Mahesa Group. Rencananya mulai tersusun rapi di benaknya. Sebuah rencana yang akan membuat Bella terkejut dan Naufal menyesali perbuatannya seumur hidup. Tari menatap dirinya sekali lagi di cermin. Air mata yang sempat menggenang kini mengering, digantikan oleh tatapan dingin dan penuh tekad. Senyum tipis namun penuh arti tersungging di bibirnya. Permainan baru saja dimulai. Hari-hari setelah penemuan pesan singkat itu menjelma menjadi labirin sunyi bagi Tari. Di luar, ia adalah direktur utama Mahesa Group yang disegani, menghadiri rapat demi rapat, menandatangani berkas-berkas penting, dan memberikan arahan strategis dengan ketenangan seorang profesional. Namun, di dalam villa Mahesa yang megah, ia adalah tawanan pikirannya sendiri. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada janji-janji yang terasa menguap, sentuhan yang kini terasa menjijikkan jika ia ingat kemana tangan itu juga menyentuh. Kecurigaan Tari tumbuh subur seperti tanaman liar yang merambat di dinding hatinya. Setiap keterlambatan Naufal dengan alasan meeting dadakan atau urusan klien penting terasa seperti alibi murahan yang menusuk telinganya. Ponsel Naufal menjadi objek pengamatannya yang intens. Setiap notifikasi yang muncul, setiap panggilan yang diangkat menjauh darinya, semakin mengukuhkan keyakinannya bahwa ada rahasia kelam yang disembunyikan. Dengan berat hati, Tari menghubungi Risa, seorang teman kuliah lamanya yang kini menjalankan firma detektif swasta, Integritas. Tari selalu menghargai Risa karena ketajamannya dan diskresinya. Menceritakan keraguannya dengan suara bergetar, Tari meminta Risa untuk menyelidiki Naufal. Awalnya, ada gejolak rasa bersalah dalam dirinya. Tindakan memata-matai ini terasa seperti pelanggaran batas dalam sebuah pernikahan. Namun, bayangan pesan singkat, Bella, dan dinginnya sikap Naufal belakangan ini mengalahkan segalanya. Ia berhak atas kebenaran, meskipun kebenaran itu akan menghancurkannya. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti penantian tanpa akhir. Tari berusaha bersikap normal di depan Naufal, menyembunyikan kecemasannya di balik senyum tipis dan obrolan basa-basi. Ia bahkan mencoba mencari tahu tentang Bella secara tidak langsung, menanyakan proyek-proyek baru di perusahaan atau karyawan-karyawan yang menonjol. Naufal, yang tampaknya terlena dalam kebohongannya, menyebut nama Bella beberapa kali, bahkan memuji dedikasi dan kecantikannya tanpa menyadari betapa setiap kata itu mengiris hati Tari. Laporan dari Risa akhirnya tiba dalam sebuah amplop coklat tebal. Jantung Tari berdebar kencang saat membukanya. Di dalamnya, tersusun rapi foto-foto yang berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Naufal dan seorang wanita muda, Bella, berpegangan tangan di sebuah restoran Italia mewah, tertawa mesra saat makan malam romantis, dan bahkan berciuman di dalam mobil. Ada juga transkrip pesan-pesan singkat yang penuh dengan panggilan sayang dan janji-janji manis. Yang lebih mencengangkan, ada salinan bukti transfer uang dengan jumlah yang tidak sedikit dari rekening Naufal ke rekening atas nama Bella. Bella digambarkan dalam laporan itu sebagai seorang wanita yang ambisius dan manipulatif. Ia bekerja di departemen pemasaran salah satu anak perusahaan Mahesa Group, dan dikenal karena pesonanya yang memikat dan kemampuannya menjilat atasan.
Laporan itu juga mencantumkan informasi bahwa Bella tidak hanya menjalin hubungan dengan Naufal, tetapi juga berusaha membangun koneksi dengan beberapa pemegang saham minoritas dan kolega penting Tari di perusahaan. Ada indikasi kuat bahwa Bella sedang berusaha mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di dalam Mahesa Group melalui hubungannya dengan Naufal. Tari merasa mual membaca detail-detail pengkhianatan itu. Bagaimana bisa pria yang pernah berjanji untuk mencintainya selamanya tega melakukan ini di belakangnya? Bagaimana bisa Bella, seorang wanita yang bahkan tidak tahu apa-apa tentang perjuangan ayahnya membangun perusahaan ini, berani mengincar warisannya? Amarah Tari membuncah, bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Ia merasa direndahkan, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang pemimpin. Kepercayaannya pada orang yang paling dekat dengannya telah dihancurkan berkeping-keping. Ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Ia harus menghentikan mereka. Dalam kegelapan malam, Tari merenungkan langkah selanjutnya. Ia teringat pada sosok ayahnya, seorang pria yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Ayahnya tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya, atau merusak apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Kata-kata ayahnya, yang sering ia ucapkan saat Tari menghadapi kesulitan, terngiang di telinganya. Tunjukkan pada mereka siapa dirimu, nak. Jangan biarkan mereka melihatmu lemah. Malam perayaan ulang tahun perusahaan menjadi fokus utama rencananya. Acara itu adalah panggung yang sempurna untuk mengungkap kebenaran. Semua orang penting di perusahaan, termasuk para pemegang saham, klien-klien besar, dan para petinggi lainnya, akan hadir. Bella pasti akan datang sebagai pendamping Naufal, memamerkan hubungannya tanpa rasa malu. Di sanalah Tari akan menjatuhkan bom. Beberapa hari sebelum acara, Tari menghubungi Ibu Rima, pengacara keluarga Mahesa yang sudah lama ia kenal dan percayai. Ia menceritakan semuanya, menunjukkan bukti-bukti pengkhianatan Naufal dan ambisi Bella. Ibu Rima, dengan ekspresi serius namun penuh dukungan, berjanji akan membantu Tari melindungi hak-haknya dan memastikan bahwa Naufal tidak akan mendapatkan keuntungan sepeser pun dari perselingkuhan ini. Mereka membahas strategi hukum yang mungkin diambil setelah pengungkapan di acara nanti. Kita akan pastikan dia tidak hanya kehilangan kamu, Tari, kata Ibu Rima dengan nada tegas. Kita akan pastikan dia menyesali perbuatannya secara finansial juga. Tari merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Ibu Rima. Ia memiliki sekutu yang kuat di sisinya. Sekarang, yang perlu ia lakukan adalah memainkan perannya dengan sempurna hingga malam perayaan tiba. Di hadapan Naufal, Tari terus memasang topeng ketidakpedulian. Ia bahkan sesekali bertanya tentang kesibukannya, pura-pura tertarik dengan cerita-cerita pekerjaannya, meskipun hatinya mencelos setiap kali nama Bella terselip dalam percakapan mereka. Naufal, yang semakin percaya diri dengan kebohongannya, tidak menyadari bahwa Tari sedang mengumpulkan informasi dan mempersiapkan kejutan yang tak akan pernah ia lupakan. Malam perayaan semakin dekat, terasa seperti detik-detik menjelang badai besar. Tari memilih gaun malam berwarna midnight blue yang elegan dan memancarkan aura kekuatan. Perhiasan berlian sederhana yang ia kenakan menambah kesan berkelas namun dingin. Ia ingin terlihat sebagai wanita yang berwibawa dan tak tergoyahkan. Rencananya sudah matang. Ia akan mengungkap kebenaran dengan cara yang paling menyakitkan bagi Naufal dan Bella. Dan ia akan melakukannya di depan mata semua orang yang selama ini mereka coba kelabuhi. Senyum tipis Tari di depan cermin malam itu menyimpan janji pembalasan yang manis namun mematikan. Malam sebelum perayaan akbar ulang tahun Mahesa Group menyelimuti Villa Mahesa dengan keheningan yang menyesakkan. Di kamar tidur utama yang luas,
Di bawah rembulan samar yang mengintip dari balik tirai, Naufal terlelap dalam tidurnya yang nyenyak. Ia mendengkur halus, tanpa sedikit pun firasat tentang tsunami emosi dan konsekuensi yang akan menghantam kehidupannya dalam hitungan jam. Di sisi ranjang yang lain, Tari berbaring kaku, matanya terpaku pada kegelapan langit-langit. Pikirannya adalah labirin kompleks yang dipenuhi perhitungan matang dan gejolak emosi yang berusaha ia redam. Setiap detail rencananya ia ulang kembali, memastikan tidak ada celah yang bisa menggagalkan tujuannya. Amplop coklat bersegel itu tergeletak aman di laci meja riasnya. Isinya adalah bom waktu yang siap meledak. Di dalamnya tersimpan bukti-bukti tak terbantahkan. Foto-foto mesra Naufal dan Bella di berbagai kesempatan. Transkrip percakapan virtual yang penuh dengan rayuan dan janji palsu. Serta catatan transfer dana yang mengalir deras dari rekening Naufal ke rekening Bella. Sebuah ironi mengingat Tarilah pemilik utama sumber dana tersebut. Ibu Rima, sang pengacara handal, sudah memberikan lampu hijau, siap melancarkan serangan hukum begitu Tari memberikan sinyal setelah pertunjukan kebenaran di acara usai. Sebelum malam ini, Tari telah melakukan langkah antisipasi. Ia menghubungi beberapa sosok kunci di Mahesa Group, individu-individu yang telah lama bekerja dengan ayahnya dan menaruh hormat yang besar padanya. Dengan hati-hati, ia membocorkan sebagian kecil dari apa yang akan terjadi, meminta kesetiaan dan profesionalisme mereka dalam menghadapi situasi yang tak terduga. Reaksi mereka beragam, dari keterkejutan yang mendalam hingga kemarahan yang tertahan. Namun semuanya berjanji untuk mendukung Tari tanpa syarat. Di tengah sunyinya malam, Tari merasa sesak. Ia bangkit perlahan, berusaha tidak membangunkan Naufal, dan melangkah menuju balkon kamar. Udara malam yang dingin membelai wajahnya, membawa serta aroma samar bunga-bunga yang bermekaran di taman bawah. Langit bertaburan bintang malam itu, sebuah pemandangan yang biasanya menenangkannya, namun kali ini hanya memantulkan kekosongan di hatinya. Ia mencari jawaban di antara kerlip bintang, mencari kekuatan untuk menghadapi esok malam. Kenangan akan masa-masa indah bersama Naufal menyeruak tiba-tiba, bagai kepingan kaca yang menusuk. Awal pernikahan mereka adalah kanvas penuh warna, diisi dengan tawa, impian bersama, dan cinta yang terasa abadi. Naufal adalah sosok yang romantis, selalu memberikan kejutan-kejutan kecil dan kata-kata manis yang membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia adalah pendukung setia karir Tari, selalu memberikan semangat dan ide-ide cemerlang. Lalu, di persimpangan mana kebahagiaan itu berbelok arah? Kapan tatapan mata Naufal mulai redup dan mencari kehangatan di pelukan wanita lain? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya, berputar tanpa henti seperti kaset rusak. Tari merasa dirinya telah hidup dalam kepalsuan selama berbulan-bulan. Setiap senyum Naufal, setiap sentuhan lembutnya kini terasa seperti kebohongan yang terencana. Ia merasa bodoh karena telah mempercayai pria itu sepenuh hati. Keesokan harinya, Tari memaksakan dirinya untuk menjalani rutinitas pagi seperti biasa. Ia duduk di meja makan bersama Naufal, menikmati sarapan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga. Mereka bahkan bertukar beberapa patah kata tentang acara malam nanti. Naufal tampak bersemangat, membahas tentang pidatonya sebagai CEO dan betapa pentingnya acara ini untuk citra Mahesa Group di mata para investor dan klien. Tari hanya mengangguk dan memberikan senyum tipis yang tidak mencapai matanya, menyembunyikan rapat-rapat badai yang siap ia lepaskan. Siang harinya, Tari menghabiskan waktu di kantornya, tenggelam dalam pekerjaan. Ia ingin memastikan semua urusan perusahaan berjalan lancar, dan tidak ada yang terbengkalai. Ia membutuhkan fokus penuh untuk malam nanti, tanpa terbebani oleh masalah pekerjaan.
Maya, sekretarisnya yang setia, merasakan aura yang berbeda dari Tari hari itu. Biasanya, Tari adalah sosok yang dinamis dan penuh ide. Namun hari ini ia tampak lebih pendiam dan menyimpan kesedihan yang mendalam. Beberapa kali Maya bertanya apakah Tari sedang tidak enak badan. Namun Tari hanya menjawab dengan senyum samar bahwa ia hanya sedikit kelelahan. Sore menjelang, Tari mulai bersiap-siap di kamar tidurnya. Ia memilih gaun berwarna midnight blue dari desainer ternama. Sebuah gaun yang menurutnya tidak hanya elegan tetapi juga memancarkan aura kekuatan dan ketegasan. Riasan wajahnya pun dipilih dengan cermat, sederhana namun menonjolkan garis wajahnya yang tegas dan sorot mata yang menyimpan tekad. Di depan cermin besar, ia menatap refleksi dirinya lekat-lekat. Ia melihat seorang wanita yang terluka, namun di balik luka itu, terpancar kekuatan seorang pejuang yang siap merebut kembali kehormatannya. Ia mengenakan kalung berlian warisan dari ayahnya, sebuah simbol tanggung jawab dan harga diri keluarga Mahesa. Sentuhan dingin berlian di kulitnya memberikan rasa tenang sekaligus mengingatkannya akan amanah yang harus ia jaga. Tepat pukul 7 malam, Tari sudah sempurna. Ia menuruni tangga menuju ruang tamu, di mana Naufal sudah menunggunya dengan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya. Naufal menoleh dan tersenyum. Sebuah senyum yang dulu selalu membuat hati Tari berdebar, namun kini terasa hambar dan penuh kepalsuan. "Kamu terlihat luar biasa, Tari," puji Naufal, mencoba meraih tangannya. Tari menarik tangannya dengan gerakan halus namun pasti. "Terima kasih, Naufal. Mari kita berangkat. Para tamu pasti sudah mulai berdatangan." Perjalanan menuju lokasi acara di dalam mobil limosin terasa canggung dan dipenuhi kesunyian yang tegang. Naufal beberapa kali mencoba membuka percakapan, membahas tentang cuaca atau ramainya lalu lintas. Namun Tari hanya menjawab dengan singkat dan datar. Pikirannya sudah sepenuhnya terfokus pada malam yang akan datang, pada saat kebenaran akan terungkap dan topeng kepura-puraan akan runtuh. Saat mereka tiba di ballroom megah sebuah hotel bintang 5, Tari merasakan aura kemewahan dan perayaan yang begitu kontras dengan gejolak batinnya. Lampu-lampu kristal memancarkan cahaya gemerlap, alunan musik jazz yang lembut mengalun di udara, dan para tamu undangan tampak menikmati hidangan pembuka dan obrolan hangat. Namun, di mata Tari, semua kemeriahan ini hanyalah latar belakang untuk drama yang akan segera mencapai puncaknya. Pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sosok Bella yang berdiri anggun di dekat pintu masuk, mengenakan gaun merah menyala yang mencolok dan memamerkan lekuk tubuhnya. Wanita itu tersenyum cerah sambil menggandeng erat lengan Naufal, berinteraksi dengan beberapa tamu dengan penuh pesona, seolah ia adalah nyonya rumah sesungguhnya. Melihat pemandangan itu, sebuah tusukan nyeri menghantam hati Tari. Namun rasa sakit itu justru memicu tekadnya semakin kuat. Malam ini adalah malam perhitungan. Topeng kepura-puraan akan ditanggalkan secara paksa. Kebenaran yang selama ini disembunyikan akan terungkap di hadapan semua orang. Dan Tari berjanji pada dirinya sendiri bahwa Naufal dan Bella akan menanggung akibat dari pengkhianatan mereka. Badai sudah siap menerjang, dan Tari adalah nahkoda yang akan mengendalikan arahnya. Saat Tari dan Naufal memasuki ballroom yang gemerlap, mereka disambut oleh lautan wajah yang familiar dan asing. Para kolega bisnis, para pemegang saham, para klien penting, dan para relasi yang telah lama menjalin kerjasama dengan Mahesa Group menyambut kedatangan mereka dengan senyum dan sapaan hangat. Tari, dengan profesionalisme yang telah mendarah daging, membalas setiap sapaan dengan senyum yang terjaga, menyalami tangan-tangan yang terulur, dan bertukar beberapa patah kata basa-basi. Di sampingnya,
Naufal memancarkan aura percaya diri seorang CEO yang berada di puncak kejayaannya. Ia menebar pesona dengan senyum lebarnya, merangkul bahu beberapa kolega pria, dan mencium pipi beberapa kenalan wanita dengan akrab. Tari bisa merasakan sentuhan posesif lengan Bella yang melingkar erat di lengan Naufal. Sebuah deklarasi kepemilikan yang jelas dan tanpa rasa malu. Sepanjang sesi koktail dan ramah tamah, Tari tanpa lelah mengamati interaksi antara Naufal dan Bella. Mereka bergerak seperti dua bidak catur yang saling melengkapi, bertukar tatapan penuh arti yang hanya bisa dipahami oleh mereka, dan menyelipkan senyum-senyum rahasia di sela-sela percakapan dengan tamu lain. Bella bahkan berani menggandeng tangan Naufal di depan umum, berjalan sedikit di depannya dengan anggun, seolah Tari hanyalah bayangan yang tak kasat mata. Beberapa kali, tanpa sengaja, mata Bella bertemu dengan mata Tari, dan di sana, Tari menangkap kilatan kemenangan yang dingin, sebuah ejekan bisu atas penderitaan yang ia rasakan. Namun, Tari tidak memberikan reaksi yang diharapkan Bella. Ia menjaga ekspresinya tetap tenang dan terkendali, membiarkan mereka menikmati ilusi kebahagiaan mereka untuk saat ini. Di dalam dadanya, bara amarah dan kekecewaan membakar semakin hebat. Namun ia berhasil memendamnya, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menghancurkan kepalsuan ini. Ia melihat beberapa wajah familiar di antara para tamu, kolega-kolega lama ayahnya yang menatapnya dengan tatapan penuh simpati dan kekhawatiran. Tari memberikan anggukan kecil sebagai jawaban, sebuah isyarat bahwa ia baik-baik saja, meskipun kenyataannya ia sedang berjalan di atas bara. Saat alunan musik lembut mulai mereda dan para pelayan mengarahkan para tamu menuju ruang makan yang telah didekorasi dengan mewah, Tari memastikan bahwa ia dan Naufal mengikuti arahan menuju meja utama. Di sana, telah tertata nama-nama para petinggi perusahaan, beberapa pemegang saham kunci, dan tamu-tamu kehormatan lainnya. Bella, tentu saja, menempel erat di sisi Naufal, duduk di kursi yang telah diatur tepat di sampingnya. Tari mengambil tempat duduk di seberang mereka, diapit oleh Bapak Haris, salah satu komisaris senior Mahesa Group yang telah mengenal ayahnya sejak lama dan selalu menunjukkan dukungan tulus padanya. Selama jamuan makan malam yang elegan, Naufal beberapa kali mencoba memulai percakapan dengan Tari, menanyakan pendapatnya tentang dekorasi ballroom yang megah atau memuji kelezatan hidangan yang disajikan. Tari menjawab dengan singkat, sopan, dan profesional, menciptakan jurang emosional yang dingin di antara mereka. Ia lebih banyak berinteraksi dengan Bapak Haris di sampingnya, membahas tentang perkembangan Mahesa Group, tantangan pasar, dan visi perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Bapak Haris mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang bijaksana dan menunjukkan keprihatinannya terhadap Tari. Bella, merasa diabaikan, beberapa kali menyela percakapan Tari dan Bapak Haris dengan suara yang dibuat-buat ceria, berusaha menarik kembali perhatian Naufal dan memamerkan kedekatan mereka. Ia akan menyentuh lengan Naufal dengan gerakan manja sambil tertawa genit menanggapi leluconnya, atau membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat Naufal tersenyum lebar. Tari hanya bisa mengepalkan tangannya di bawah meja, menahan gejolak emosi yang hampir tak tertahankan. Setiap interaksi mesra mereka terasa seperti pisau yang berputar perlahan di lukanya. Saat para pelayan mulai menyajikan hidangan penutup yang manis dan menggugah selera, lampu-lampu di ballroom sedikit meredup, dan MC naik ke atas panggung dengan senyum cerah. Ia mulai memberikan sambutan pembuka, memuji kesuksesan Mahesa Group di bawah kepemimpinan Naufal selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan angka-angka pertumbuhan yang fantastis, proyek-proyek inovatif yang diluncurkan, dan penghargaan-penghargaan bergengsi yang diraih perusahaan.
Tari mendengarkan dengan seksama, menyadari betapa piawainya Naufal dalam memoles citranya sebagai CEO yang visioner dan sukses. Padahal sebagian besar ide-ide brilian dan keputusan strategis sebenarnya berasal dari pemikirannya. Setelah sambutan singkat dari beberapa tamu kehormatan yang memberikan ucapan selamat dan harapan untuk Mahesa Group, tibalah saat yang dinanti-nantikan oleh sebagian besar hadirin. Pidato utama dari CEO Mahesa Group. Naufal melangkah naik ke atas panggung dengan senyum lebar yang memancar dan aura percaya diri yang memukau. Ia mulai berpidato dengan suara lantang dan penuh karisma, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memajukan Mahesa Group hingga mencapai posisinya saat ini. Ia juga memaparkan rencana-rencana ambisius perusahaan untuk masa depan, berbicara tentang inovasi teknologi, ekspansi pasar global, dan komitmen Mahesa Group terhadap tanggung jawab sosial. Di barisan depan, Bella duduk dengan tegak, menatap Naufal dengan tatapan penuh kekaguman dan kebanggaan yang dibuat-buat. Ia merekam setiap kata yang diucapkan Naufal dengan ponselnya, sesekali memberikan tepuk tangan yang paling antusias, dan melirik ke arah Tari dengan senyum kemenangan yang tersembunyi. Di mata Bella, Naufal adalah sosok pria sempurna, seorang CEO sukses yang akan membawanya menuju kehidupan yang penuh kemewahan dan status sosial yang tinggi. Tari memperhatikan semua itu dengan hati yang sedingin es. Ia tahu, sebentar lagi, ilusi kebahagiaan yang dinikmati Bella akan hancur berkeping-keping, digantikan oleh kenyataan pahit yang tak terhindarkan. Saat Naufal mengakhiri pidatonya dengan tepuk tangan meriah yang menggema dari seluruh penjuru ballroom, MC kembali mengambil alih mikrofon dengan senyum yang semakin lebar. Terima kasih banyak, Bapak Naufal, atas pidato yang sangat inspiratif dan penuh visi, ujar MC dengan nada ceria dan penuh semangat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari seseorang yang memiliki peran yang jauh lebih fundamental dan tak tergantikan dalam kesuksesan Mahesa Group. Beliau adalah... MC berhenti sejenak, menciptakan jeda dramatis yang membuat seluruh perhatian tertuju padanya. Pemilik Mahesa Group, Ibu Tari Mahesa. Seketika, keheningan absolut menyelimuti ballroom yang tadinya ramai. Semua sorot mata tertuju pada Tari. Naufal di atas panggung tampak membeku di tempatnya, senyumnya lenyap seperti jejak kaki di pasir yang tersapu ombak. Bella di barisan depan terlihat pucat pasi, bibirnya sedikit terbuka, dan matanya membulat penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia menoleh ke arah Naufal dengan tatapan bingung dan panik, seolah mencari jawaban atas teka-teki yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tari menarik napas dalam-dalam, merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya namun berusaha mempertahankan ketenangan yang rapuh. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan anggun namun penuh tekad. Tatapannya dingin namun memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Langkahnya mantap saat ia mulai berjalan menuju panggung, melewati meja-meja yang dipenuhi tatapan penasaran. Ini adalah saatnya. Tirai panggung sandiwara ini akan segera ditutup, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi akan mengambil alih peran utama, memaksa semua orang untuk menyaksikan babak akhir yang tak terduga. Langkah Tari menuju panggung terasa bagai meniti jembatan rapuh di atas jurang ketidakpastian. Meskipun berusaha memancarkan ketenangan dari luar, setiap sel tubuhnya bergetar halus. Ratusan pasang mata mengikuti geraknya dengan intensitas yang luar biasa. Rasa ingin tahu terpancar jelas dari ekspresi wajah mereka. Bisikan-bisikan lirih mulai terdengar, bagai desiran angin sebelum badai. Para tamu undangan saling bertukar pandang, menebak-nebak arah pembicaraan Tari yang tak terduga. Mengapa Tari, sosok yang selama ini memilih untuk beroperasi di balik layar kekuasaan Mahesa Group,
tiba-tiba mengambil alih panggung kehormatan. Saat Tari mencapai podium, MC yang tampak sedikit, namun tetap profesional menyambutnya dengan senyum kaku dan menyerahkan mikrofon dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Tari menerimanya dengan anggukan sopan. Jari-jarinya menggenggam erat logam dingin itu seolah mencari jangkar kekuatan. Ia berdiri sejenak, memindai seluruh ballroom yang tadinya dipenuhi gelak tawa kini diselimuti atmosfer tegang. Pandangannya kemudian tertuju pada Naufal, yang masih membeku di tempatnya di barisan depan. Wajahnya pucat pasi dengan ekspresi yang tak terbantahkan. Kemudian, tatapannya yang dingin namun menusuk beralih ke Bella, yang duduk beberapa kursi di samping Naufal. Wanita itu kini terlihat seperti patung garam yang rapuh, siap mencair kapan saja diterpa kebenaran. Selamat malam, hadirin sekalian. Tari membuka pidatonya dengan suara yang tenang namun memiliki kekuatan yang mampu menembus keheningan. Intonasinya jelas dan lantang, menjangkau setiap sudut ballroom yang megah. Terima kasih atas kehadiran Anda di malam yang berbahagia ini. Sebuah perayaan yang menandai 25 tahun dedikasi dan inovasi Mahesa Group. Beberapa tamu memberikan tepuk tangan sopan, namun keraguan-raguan dan ketegangan masih terasa begitu kental di udara. Tari melanjutkan, malam ini seharusnya menjadi malam untuk merayakan kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan yang telah dibangun dengan visi dan kerja keras yang tak kenal lelah oleh ayah saya, Bapak Surya Mahesa. Suaranya bergetar sedikit saat menyebut nama ayahnya. Kenangan akan sosok yang ia hormati dan cintai memberikan sentuhan emosional pada pidatonya. Namun, Tari segera menguasai dirinya, menarik napas dalam dan melanjutkan dengan nada yang lebih mantap. Selama bertahun-tahun, saya memilih untuk berada di balik layar, memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada tim manajemen yang saya yakini kompeten, termasuk suami saya, Bapak Naufal. Lanjut Tari, memberikan penekanan yang halus namun terasa tajam pada frasa, suami saya. Di barisan depan, Naufal terlihat menelan ludah dengan susah payah, kerongkongannya terasa tercekat. Bella menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah di balik helaian rambut panjangnya. Namun, malam ini, di tengah perayaan yang seharusnya penuh sukacita ini, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk berdiri di sini dan menyampaikan sesuatu yang penting. Sesuatu yang mungkin belum banyak Anda ketahui, kata Tari, tatapannya menyapu seluruh ruangan sekali lagi, memastikan setiap mata tertuju padanya, dan setiap telinga mendengarkan dengan seksama. Mahesa Group, dari awal mula pendiriannya hingga detik ini, adalah sepenuhnya milik keluarga Mahesa. Saya, Tari Mahesa, adalah pewaris tunggal dan pemegang mayoritas saham perusahaan ini. Keheningan yang tadinya tegang kini pecah menjadi gumaman keterkejutan yang memenuhi ballroom. Beberapa tamu terlihat saling bertukar pandang, dengan ekspresi tidak percaya dan kebingungan yang jelas terpancar di wajah mereka. Di barisan depan, Bella mengangkat kepalanya perlahan, matanya yang sembab bertemu dengan tatapan dingin Tari. Di sana, Tari melihat perpaduan antara ketidakpercayaan yang mendalam, kebingungan yang melumpuhkan, dan ketakutan yang mulai merayapi. Tari melanjutkan pidatonya dengan tenang namun dengan wibawa seorang pemimpin yang tak terbantahkan. Saya sangat menghargai dedikasi dan kerja keras dari seluruh karyawan dan jajaran direksi yang telah berkontribusi dalam memajukan Mahesa Group hingga mencapai posisinya yang gemilang saat ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Naufal atas dedikasinya selama menjabat sebagai CEO. Namun, perlu saya tegaskan di hadapan Anda semua, bahwa semua keputusan strategis yang menentukan arah kebijakan perusahaan, dari dulu hingga sekarang, tetap berada di tangan saya sebagai pemilik sah dan pemegang kendali. Ia berhenti sejenak,
memberikan kesempatan bagi setiap kata-katanya untuk meresap ke dalam benak para hadirin. Suasana di ballroom terasa semakin berat, dipenuhi dengan rasa penasaran dan antisipasi yang mencekam. Kemudian, tari melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih tegas, namun tetap menjaga intonasi yang terkendali. Integritas, kejujuran, dan loyalitas adalah nilai-nilai luhur yang selalu dijunjung tinggi oleh ayah saya dalam menjalankan roda perusahaan ini. Nilai-nilai inilah yang akan terus menjadi fondasi yang kokoh bagi Mahesa Group di bawah kepemimpinan saya. Tari kemudian mengarahkan pandangannya sekali lagi ke arah Naufal. Tatapannya yang dingin kini bercampur dengan sedikit kekecewaan yang mendalam. Saya percaya bahwa sebuah perusahaan yang besar dan sukses harus dibangun di atas fondasi kepercayaan yang kuat dan tak tergoyahkan. Kepercayaan antara pemimpin dan karyawan, antara perusahaan dan para mitra bisnisnya, dan yang paling fundamental, kepercayaan dalam sebuah keluarga. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk mengungkapkan bagian yang paling menyakitkan dari pidatonya. Sayangnya, kepercayaan yang begitu berharga itu telah dikhianati. Tidak hanya dalam ranah pribadi, dalam ikatan suci pernikahan yang seharusnya dijaga, tetapi juga dalam ranah profesional, dalam tanggung jawab yang telah dipercayakan. Tari kemudian mengeluarkan amplop coklat bersegel dari balik lipatan gaun elegannya. Amplop itu terlihat sederhana namun memancarkan aura kehancuran. Saya memiliki bukti-bukti yang lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika bisnis, dan tindakan tidak terpuji lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjunjung tinggi kepercayaan tersebut. Suasana di ballroom semakin menegang, nyaris mencekik. Semua mata tertuju pada amplop di tangan Tari, simbol kebenaran yang siap untuk diungkapkan. Naufal terlihat semakin pucat, butiran keringat dingin mulai membasahi pelipisnya dan tampak jelas bahwa ia sedang berjuang untuk mempertahankan ketenangannya. Bella menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, bahunya terlihat bergetar hebat, isakan tertahan mulai terdengar dari balik telapak tangannya. Saya tidak akan mempermalukan siapapun secara detail di hadapan forum yang terhormat ini malam ini, kata Tari dengan nada yang lebih lembut namun tetap mengandung ketegasan yang tak tergoyahkan. Namun, setelah acara ini selesai, saya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum dan etika perusahaan untuk memulihkan integritas Mahesa Group dan memastikan bahwa pengkhianatan seperti ini tidak akan pernah terulang lagi di masa depan. Ia kembali mengarahkan pandangannya ke seluruh hadirin. Tatapannya kini lebih lembut namun penuh dengan ketulusan. Malam ini, mari kita tetap menghormati dan merayakan pencapaian Mahesa Group selama 25 tahun terakhir. Sebuah tonggak sejarah yang membanggakan. Namun, saya ingin Anda semua tahu bahwa babak baru perusahaan ini akan dipimpin dengan kejujuran, transparansi, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh ayah saya. Saya akan memastikan bahwa Mahesa Group akan terus tumbuh dan berkembang dengan integritas sebagai landasannya. Tari mengakhiri pidatonya dengan senyum tipis namun mengandung arti yang mendalam. Ia meletakkan kembali mikrofon ke atas stand dengan gerakan yang tenang dan berwibawa, lalu berbalik dan berjalan turun dari panggung dengan langkah mantap, meninggalkan keheningan yang menggantung di udara. Di belakangnya, keheningan yang tadinya mencekam perlahan pecah oleh tepuk tangan yang awalnya ragu-ragu namun semakin lama semakin kuat dan bergemuruh. Beberapa orang masih terlihat dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sementara yang lain mulai berbisik-bisik penuh spekulasi dan rasa ingin tahu yang tak terbendung.
Malam perayaan ulang tahun Mahesa Group telah bertransformasi menjadi malam pengungkapan yang dramatis dan tak terlupakan, menandai awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan perubahan dan perhitungan. Saat Tari melangkah kembali ke mejanya, aura di sekitarnya berubah secara dramatis, bagai udara sebelum dan sesudah sambaran petir. Bapak Haris, sang komisaris senior yang duduk di sampingnya, menoleh dengan ekspresi campuran antara kekaguman dan keprihatinan yang mendalam. Matanya menatap Tari dengan hangat. "Tari, nak, kamu telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan," bisiknya pelan, suaranya penuh dukungan sambil menepuk lembut punggung tangannya. "Ayahmu pasti akan sangat bangga melihat ketegasanmu malam ini." Di sepanjang meja utama yang tadinya dipenuhi obrolan riang, kini keheningan menggantung begitu berat hingga nyaris terasa fisik. Beberapa petinggi perusahaan, yang sebelumnya tampak menikmati hidangan penutup dan percakapan ringan, kini membeku di tempat mereka, dan tidak tahu bagaimana seharusnya bereaksi. Mata mereka saling bertemu, menyampaikan kebingungan dan ketegangan yang tak terucapkan. Tari bisa merasakan tatapan membunuh yang terpancar dari arah Naufal yang masih berdiri kaku di atas panggung. Namun pria itu tampak terlalu dan terpukul untuk melontarkan kata-kata atau melakukan tindakan apapun. Bella, yang duduk di barisan depan, masih menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Namun, Tari dapat dengan jelas melihat bahunya yang bergetar semakin hebat. Isakan tangis yang tertahan mengindikasikan kehancuran emosional yang sedang dialaminya. Beberapa tamu undangan di sekitarnya mulai berbisik-bisik dengan nada rendah dan penuh spekulasi, mencoba merangkai kepingan-kepingan informasi yang baru saja mereka dengar untuk memahami drama yang tak terduga ini. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian yang membeku, tepuk tangan yang tadinya memenuhi ruangan perlahan mereda, menyisakan keheningan yang canggung. MC menunjukkan profesionalisme yang patut diacungi jempol meskipun wajahnya sedikit pucat. Kembali mengambil alih mikrofon dengan senyum yang dipaksakan. Sungguh sebuah sambutan yang luar biasa dan penuh kejutan dari Ibu Tari Mahesa, katanya dengan nada yang berusaha tetap ceria dan menghibur meskipun terasa dipaksakan. "Mari kita lanjutkan acara yang berbahagia ini dengan..." Namun, sebagian besar perhatian para tamu masih terpaku pada tiga sosok utama di tengah panggung sandiwara yang tiba-tiba ini: Tari, Naufal, dan Bella. Suasana perayaan yang tadinya dipenuhi kegembiraan kini terasa kaku, dipenuhi dengan rasa penasaran yang tak terucapkan dan spekulasi yang liar. Seusai acara resmi yang terasa dipersingkat dan diwarnai kecanggungan, Tari didekati oleh beberapa kolega lama ayahnya dan teman-teman keluarga yang telah mengenalnya sejak kecil. Mereka menyampaikan dukungan tulus dan kekaguman atas keberaniannya dalam mengungkap kebenaran di depan umum. "Kamu benar-benar mewarisi jiwa ayahmu, Tari," kata salah seorang kolega ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca dan suara yang bergetar. Surya selalu membela kebenaran, tidak peduli seberapa besar risiko yang harus ia hadapi. Tari membalas dengan senyum tipis yang tulus, merasa sedikit terhibur oleh dukungan yang ia terima. Namun, di lubuk hatinya, ia menyadari bahwa malam ini hanyalah awal dari sebuah babak baru yang penuh tantangan. Ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya, baik dalam ranah pribadi maupun profesional. Naufal akhirnya menghampirinya, langkahnya berat dan wajahnya masih pucat pasi. Namun matanya kini memancarkan kemarahan yang tertahan dan rasa malu yang mendalam. Bella tidak terlihat dimanapun. Mungkin sedang menenangkan diri atau melarikan diri dari tatapan menghakimi para tamu. "Apa yang telah kamu lakukan, Tari?" bisik Naufal dengan nada rendah namun penuh ancaman. Suaranya bergetar menahan emosi.
Kamu telah mempermalukan aku di depan semua orang yang kita kenal. Tari menatap suaminya dengan tatapan dingin yang menusuk, tanpa sedikit pun menunjukkan penyesalan. Aku hanya mengungkapkan kebenaran, Naufal. Kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan di balik topeng kepalsuan. Kamu tidak punya hak untuk melakukan ini, bentak Naufal. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka yang langsung menoleh dengan rasa ingin tahu yang besar. Aku punya hak atas perusahaanku, atas kehormatan keluargaku yang telah kamu injak-injak, dan yang paling penting, atas harga diriku sendiri sebagai seorang wanita, jawab Tari dengan suara yang tegas dan tak tergoyahkan. Justru kamulah yang tidak memiliki hak untuk mengkhianati kepercayaan yang telah kuberikan kepadamu, tidak hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang rekan kerja. Sebelum Naufal sempat membalas kata-kata Tari yang tajam, Ibu Rima, pengacara keluarga Mahesa yang selalu sigap, sudah berdiri di samping Tari dengan ekspresi profesional dan tanpa basa-basi. Naufal, sebaiknya kita membahas masalah ini di tempat yang lebih privat dan tenang, kata Ibu Rima dengan nada yang tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Naufal menatap Tari dengan tatapan penuh amarah, kekecewaan, dan rasa tidak percaya sebelum akhirnya mengikuti Ibu Rima menjauh dari kerumunan. Tari bisa merasakan tatapan mata para tamu yang masih berada di sekitar mereka, menyorotinya dengan rasa penasaran yang tak tersembunyikan. Ia tahu, berita tentang drama yang baru saja terjadi di malam perayaan ini akan menyebar dengan cepat, menjadi buah bibir di kalangan elit bisnis Jakarta. Bella akhirnya muncul kembali, matanya sembab dan wajahnya berantakan oleh air mata. Ia berjalan menghampiri Tari dengan langkah ragu-ragu, seolah takut menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Tari, panggilnya dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar. Tari mengalihkan pandangannya pada wanita itu, ekspresinya datar dan tanpa emosi. Bella, jawabnya singkat, nada suaranya dingin dan menjaga jarak. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah... Bella tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Air mata kembali membanjiri pipinya, dan ia terisak tertahan. Kamu tidak tahu? Tanya Tari dengan nada sinis yang menusuk. Kamu tidak tahu bahwa kamu menjalin hubungan terlarang dengan suami orang. Kamu tidak tahu bahwa kamu berusaha merebut posisi dan kekuasaan yang bukan milikmu. Bella terisak semakin keras, air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Aku mencintai Naufal, katanya di sela-sela tangisnya, suaranya tercekat oleh emosi. Cinta sejati tidak menghalalkan segala cara, Bella, jawab Tari dengan tegas, suaranya tanpa kompromi. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kamu harus siap menanggung harga yang harus kamu bayar untuk perbuatanmu. Tanpa menunggu jawaban atau pembelaan lebih lanjut dari Bella, Tari berbalik dan berjalan menjauh. Ia merasa lelah secara emosional, dan muak dengan semua drama dan kepalsuan ini. Ia hanya ingin malam yang penuh gejolak ini segera berakhir, agar ia bisa kembali ke kehidupannya, dan mulai menata kembali kepingan-kepingan hatinya yang hancur. Saat Tari meninggalkan ballroom yang kini terasa pengap dan penuh dengan bisik-bisik curiga, ia bisa merasakan tatapan mata yang terus mengikutinya. Beberapa tatapan tampak menghakimi, beberapa memancarkan simpati, dan sebagian besar dipenuhi dengan rasa penasaran yang tak terpuaskan. Namun, Tari tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan untuk membela dirinya dan kehormatan keluarganya. Kebenaran telah terungkap di bawah sorotan lampu ballroom, dan sekarang ia harus siap menghadapi badai yang pasti akan datang menerjang kehidupannya. Setelah meninggalkan ballroom yang hiruk-pikuk dan penuh dengan tatapan mata yang menghakimi dan penasaran,
Tari mencari perlindungan di tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Ia menemukan sebuah lounge kecil yang terletak di sudut lobi hotel. Sebuah ruang privat yang biasanya digunakan untuk pertemuan bisnis kecil atau sekadar bersantai. Dengan langkah lesu, ia menjatuhkan diri ke sofa beludru berwarna krem yang terasa lembut di bawahnya. Ia memejamkan mata, mencoba meredakan denyutan hebat yang mulai menyerang kepalanya, akibat dari tekanan emosi yang memuncak sepanjang malam. Malam ini, baginya, terasa seperti maraton emosional yang menguras habis seluruh energinya. Tak lama kemudian, pintu lounge terbuka perlahan, dan Ibu Rima masuk dengan langkah mantap, diikuti oleh Naufal di belakangnya yang tampak tegang dan gelisah. Ibu Rima, dengan gestur tangannya yang tenang namun penuh otoritas, memberikan isyarat kepada Naufal untuk duduk di sofa yang berhadapan langsung dengan Tari. Suasana di ruangan itu seketika terasa dingin dan syarat akan ketegangan yang tak terucapkan, bagai udara sebelum badai kembali menerjang. Naufal, Ibu Rima memulai percakapan dengan nada suara yang tenang namun tegas dan tanpa basa-basi. Apa yang terjadi malam ini adalah sebuah situasi yang sangat disayangkan dan tidak dapat ditoleransi. Tari memiliki bukti-bukti yang kuat dan tak terbantahkan mengenai hubungan terlarangmu dengan wanita bernama Bella, dan juga indikasi yang jelas mengenai penyalahgunaan wewenangmu sebagai CEO di perusahaan. Naufal, yang sedari tadi menunduk, akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Tari dengan tatapan memohon yang penuh keputusasaan. Tari, kumohon dengarkan aku. Aku bisa menjelaskannya. Ini semua hanyalah kesalahpahaman yang besar. Tari membuka matanya perlahan, menatap Naufal dengan sorot mata yang dingin dan tanpa sedikit pun menunjukkan emosi. Kesalahpahaman? Foto-foto mesra kalian berdua di berbagai tempat? Pesan-pesan cinta yang penuh dengan janji-janji palsu, transfer sejumlah uang yang signifikan ke rekening wanita itu. Apakah menurutmu itu semua hanyalah kesalahpahaman belaka, Naufal? Naufal terdiam seketika, kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ia tidak mampu menyanggah kebenaran yang terpancar dari setiap ucapan Tari. Dengan rasa malu yang mendalam, ia mengalihkan pandangannya ke lantai, menghindari tatapan tajam istrinya. Saya di sini mewakili Tari sebagai pemilik sah dan pemegang kendali penuh atas Mahesa Group. Ibu Rima melanjutkan dengan nada profesional namun tak terbantahkan. Tindakan Anda tidak hanya melukai Tari secara pribadi sebagai seorang istri, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh keluarganya. Oleh karena itu, kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Tari dan Mahesa Group dari tindakan yang tidak bertanggung jawab ini. Jangan lakukan ini, Tari, pinta Naufal dengan suara lirih yang hampir menyerupai bisikan. Air mata mulai terlihat menggenang di pelupuk matanya. Kumohon, pikirkan kembali tentang pernikahan kita, tentang semua impian dan rencana yang telah kita bangun bersama selama ini. Membangun bersama? Tari tertawa sinis, nada suaranya mencerminkan kepahitan yang mendalam. Kamu membangun kebohongan dan pengkhianatan di atas fondasi kepercayaan yang telah kuberikan kepadamu dengan sepenuh hati. Pernikahan kita sudah hancur berkeping-keping sejak kamu memilih untuk mencari kehangatan di pelukan wanita lain. Aku khilaf, Tari. Aku mengakui kesalahanku. Aku sangat menyesal atas semua yang telah terjadi. Kumohon, beri aku kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Mohon, Naufal dengan suara yang semakin bergetar, berusaha meraih tangan Tari namun wanita itu menarik tangannya dengan gerakan yang halus namun tegas, menjaga jarak fisik dan emosional di antara mereka. Kesempatan kedua. Tari menggelengkan kepalanya perlahan, tatapannya menunjukkan kekecewaan yang mendalam.
Kamu memiliki begitu banyak kesempatan untuk bersikap jujur dan terbuka padaku, Naufal. Tapi kamu memilih jalan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Kepercayaan yang telah kamu hancurkan tidak bisa dibangun kembali dalam semalam. Ibu Rima menyela dengan nada yang lebih formal dan tegas. Naufal, saat ini yang terpenting adalah membahas konsekuensi hukum dan perusahaan atas tindakan yang telah Anda lakukan. Tari, sebagai pemilik sah Mahesa Group, memiliki hak penuh untuk mencabut jabatan Anda sebagai CEO. Dan kami akan segera memproses semua dokumen yang diperlukan secara hukum. Wajah Naufal semakin pucat mendengar kata-kata Ibu Rima yang dingin dan tanpa kompromi. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Tari. Aku sudah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiranku untuk perusahaan ini selama bertahun-tahun. Kamu bekerja keras dengan menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan untuk memanjakan selingkuhanmu? Tanya Tari dengan nada tajam yang menusuk. Semua transaksi keuangan yang mencurigakan itu akan terungkap dalam penyelidikan internal yang akan segera kami lakukan. Bella, dia tidak ada hubungannya dengan masalah perusahaan ini. Elak Naufal mencoba melindungi kekasih gelapnya. Oh ya, lalu? Uang transfer dalam jumlah besar ke rekeningnya itu untuk apa? Hadiah ulang tahun atau biaya kencan mewah? Sindir Tari dengan nada sinis yang membuat Naufal terdiam. Naufal kembali terpojok, tidak mampu membantah bukti-bukti yang Tari miliki. Ia tahu, ia tidak lagi memiliki ruang untuk mengelak atau berbohong. Kebenaran telah terungkap, dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Saya sarankan Anda untuk segera mengosongkan kantor Anda dan menyerahkan semua aset perusahaan yang saat ini berada di bawah kendali Anda, kata Ibu Rima dengan tegas dan tanpa keraguan. Kami akan mengirimkan surat resmi mengenai pemutusan hubungan kerja dan audit perusahaan besok pagi. Naufal menatap Tari dengan tatapan putus asa. Air mata kini benar-benar mengalir di pipinya. Tari, kumohon jangan lakukan ini. Beri aku kesempatan. Semua sudah berakhir, Naufal, jawab Tari dengan suara datar dan tanpa emosi. Hatinya terasa dingin dan hampa. Saya ingin kamu pergi dari rumah ini secepatnya. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Naufal tampak dan tidak percaya mendengar permintaan Tari yang tegas dan final. Kamu mengusirku. Kamu sendiri yang mengusir dirimu dari rumah ini dan dari hidupku ketika kamu memilih untuk mengkhianati pernikahan suci kita dan kepercayaan yang telah kuberikan. Jawab Tari tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan atau belas kasihan. Setelah beberapa saat keheningan yang canggung dan penuh dengan emosi yang tak terucapkan, Naufal akhirnya berdiri dengan lunglai, bahunya terkulai tanda kekalahan. Ia menatap Tari sekali lagi dengan tatapan yang penuh penyesalan dan kesedihan yang mendalam sebelum akhirnya berbalik dan berjalan keluar dari lounge, meninggalkan Tari bersama Ibu Rima dalam keheningan yang berat. Kamu baik-baik saja, Tari? Tanya Ibu Rima dengan nada lembut dan penuh perhatian, melihat betapa pucatnya wajah Tari. Tari menghela napas panjang, mencoba menenangkan gejolak emosi di dadanya. Saya tidak tahu, Ibu. Sebagian diri saya merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap dan topeng kepalsuan itu telah runtuh. Tapi di sisi lain, saya juga merasa sangat lelah, kosong, dan terluka. Itu adalah reaksi yang wajar, Tari. Kamu telah menghadapi pengkhianatan yang besar dan menyakitkan dari orang yang paling kamu percayai. Tapi kamu adalah wanita yang kuat, dan kamu akan mampu melewati semua ini. Sekarang, kita harus fokus pada langkah selanjutnya untuk melindungi perusahaan dan dirimu dari segala dampak buruk yang mungkin timbul. Tari mengangguk lemah, menyetujui kata-kata Ibu Rima. Malam ini adalah akhir dari satu babak penting dalam hidupnya,
babak yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Dan besok, ia akan memulai babak yang baru. Babak yang akan ia tulis sendiri dengan tinta kejujuran, harga diri, dan kekuatan seorang wanita yang telah belajar dari rasa sakit. Keesokan paginya, Villa Mahesa menyambut Tari dengan keheningan yang menusuk kalbu. Kepergian Naufal, meskipun telah menjadi keputusan yang bulat, meninggalkan ruang hampa yang begitu terasa di setiap sudut rumah mewah itu. Lemari pakaian di kamar tidur utama terlihat setengah kosong, hanya menyisakan beberapa helai pakaian Tari yang menggantung lesu. Di meja nakas, bingkai foto pernikahan mereka masih berdiri tegak, namun kini Tari tidak lagi melihat senyum bahagia dan penuh cinta di sana, melainkan sebuah kepalsuan yang terungkap, sebuah pengkhianatan yang terukir dalam setiap detailnya. Tari terbangun dengan mata sembab dan tubuh terasa remuk redam. Sisa-sisa emosi malam sebelumnya masih membebani pikirannya. Namun, di tengah rasa lelah yang mendera, tekadnya untuk bangkit dan membereskan kekacauan ini terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, ia tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Ia harus bertindak cepat dan tegas untuk membersihkan Mahesa Group dari pengaruh buruk Naufal dan Bella sebelum kerusakan yang lebih parah terjadi. Pagi itu, sebelum matahari sepenuhnya meninggi, Tari telah mengatur pertemuan darurat dengan jajaran direksi inti dan beberapa kepala departemen kunci yang selama ini menunjukkan loyalitas dan integritas kepada perusahaan dan keluarganya. Ia mengumpulkan mereka di ruang rapat utama, ruangan yang biasanya menjadi saksi bisu lahirnya ide-ide inovatif dan strategi bisnis yang gemilang, namun kali ini diselimuti atmosfer tegang dan penuh antisipasi. Dengan suara yang tenang namun penuh otoritas, Tari menceritakan secara garis besar peristiwa mengejutkan yang terjadi semalam. Ia tidak membuka detail perselingkuhan Naufal yang menyakitkan, namun menjelaskan dengan jelas tentang adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan pentingnya menjaga integritas serta nama baik perusahaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh ayahnya. Saya telah mengambil keputusan yang berat namun perlu untuk memberhentikan Bapak Naufal dari jabatannya sebagai CEO Mahesa Group, kata Tari. Tatapannya menyapu satu persatu wajah para direksi yang mendengarkannya dengan saksama. Keputusan ini saya ambil semata-mata demi menjaga kehormatan dan keberlangsungan Mahesa Group yang kita cintai dan banggakan ini. Beberapa direksi tampak terkejut dengan pengumuman mendadak ini, namun sebagian besar dari mereka menunjukkan dukungan dan pemahaman. Mereka telah lama merasakan adanya ketidakberesan dalam gaya kepemimpinan Naufal yang semakin tertutup dan mencurigakan, dan pengungkapan Tari semalam memberikan kejelasan atas kecurigaan yang selama ini mereka pendam. Untuk sementara waktu, saya akan mengambil alih posisi CEO. Lanjut Tari dengan nada yang lebih mantap. Saya percaya pada kemampuan, dedikasi, dan profesionalisme kalian semua. Mari kita bekerja sama untuk menstabilkan perusahaan dan memastikan semua operasional berjalan seperti biasa. Saya yakin, dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita akan mampu melewati masa sulit ini. Setelah pertemuan yang cukup emosional dengan para direksi, Tari segera memanggil tim audit internal perusahaan. Ia menginstruksikan mereka untuk melakukan audit keuangan yang menyeluruh dan mendalam terhadap semua transaksi keuangan perusahaan selama masa kepemimpinan Naufal. Ia ingin memastikan tidak ada kerugian finansial lebih lanjut yang ditimbulkan oleh tindakan suaminya yang tidak bertanggung jawab. Tari juga meminta mereka untuk mencari tahu apakah ada keterlibatan Bella dalam penyalahgunaan dana perusahaan. Siang harinya, surat resmi pemberhentian Naufal dari jabatannya sebagai CEO Mahesa Group dikirimkan ke alamatnya melalui kurir.
Tari juga menginstruksikan tim keamanan perusahaan untuk segera mengganti semua akses Naufal ke kantor pusat dan seluruh sistem perusahaan, termasuk email dan akun-akun penting lainnya. Ia tidak ingin memberikan celah sedikit pun bagi pria itu untuk melakukan tindakan yang lebih merugikan di kemudian hari. Sementara itu, berita tentang drama pengungkapan di acara ulang tahun Mahesa Group telah menjadi buah bibir di kalangan elit bisnis Jakarta. Media cetak dan daring mulai memberitakan kejadian tersebut dengan berbagai spekulasi dan sudut pandang yang berbeda-beda. Tari memilih untuk tidak memberikan komentar resmi apapun kepada media. Ia ingin fokus sepenuhnya pada penanganan internal perusahaan dan tidak ingin memperkeruh suasana dengan pernyataan yang bisa disalahartikan. Bella juga tidak luput dari sorotan publik dan rekan kerjanya. Beberapa karyawan di Mahesa Group mulai menjahinya, dan ia menjadi bahan gunjingan di setiap sudut kantor. Tari mendengar dari beberapa sumber bahwa Bella tidak masuk kerja hari itu. Mungkin merasa malu dan tertekan dengan situasi yang terjadi. Tari tidak tahu pasti apa yang akan terjadi pada wanita itu selanjutnya. Namun dalam hatinya ia merasa bahwa Bella juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Di tengah kesibukannya mengurus perusahaan dan menghadapi berbagai masalah internal, Tari menerima panggilan telepon dari Ibu Rima. Pengacaranya itu memberitahukan bahwa Naufal telah menghubunginya, mencoba menawarkan kesepakatan damai terkait proses perceraian dan pembagian harta Gonogini. Apa yang dia inginkan, Ibu? Tanya Tari dengan nada lelah dan sedikit sinis. Dia menginginkan sebagian besar aset perusahaan, Tari. Jawab Ibu Rima dengan nada datar. Dia berdalih bahwa dia juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan Mahesa Group selama ia menjabat sebagai CEO. Tari tertawa sinis, sebuah tawa tanpa kehangatan yang mencerminkan kekecewaan dan kemarahannya. Kontribusi dengan berselingkuh di belakangku dan menyalahgunakan uang perusahaan? Katakan padanya, tidak ada negosiasi. Saya akan mempertahankan apa yang menjadi hak saya dan warisan keluarga saya sampai titik darah penghabisan. Saya akan menyampaikan pesan Anda dengan tegas, Tari. Jangan khawatir, saya akan memastikan semua hak-hak hukum Anda terlindungi dengan baik. Malam harinya, Tari kembali ke Villa Mahesa yang terasa sunyi dan dingin. Ia berjalan melewati kamar tidur utama yang kini terasa asing dan penuh dengan kenangan pahit. Ia memutuskan untuk tidur di kamar tamu malam itu, tidak sanggup untuk berada di ruangan yang dulunya menjadi saksi bisu kebahagiaan yang ternyata palsu. Berbaring di tempat tidur yang berbeda, ia merenung tentang semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, dan terutama dalam 24 jam yang penuh gejolak ini. Ia merasakan luka yang menganga di hatinya akibat pengkhianatan yang begitu mendalam. Namun di saat yang bersamaan, ia juga merasakan kekuatan yang baru tumbuh dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkannya. Ia akan bangkit dari keterpurukan, membersihkan semua kekacauan yang ditinggalkan Naufal dan Bella, dan membawa Mahesa Group kembali ke jalur yang benar dan berintegritas. Ia bertekad untuk membuktikan kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa ia mampu memimpin perusahaan ini dengan sukses dan gemilang, tanpa harus bergantung pada siapapun. Malam itu, Tari akhirnya bisa tertidur dengan mimpi yang lebih tenang. Mimpi tentang masa depan Mahesa Group yang cerah dan stabil di bawah kepemimpinannya yang kuat. Mimpi tentang dirinya yang kembali utuh, bahagia, dan menemukan kedamaian setelah badai berlalu. Langkah awal pembersihan telah ia ambil dengan berani, dan ia tidak akan berhenti sampai semua kembali pada tempatnya dan keadilan telah ditegakkan. Pagi-pagi sekali,
Tim audit internal Mahesa Group sudah berkumpul di ruang kerja khusus yang telah disiapkan. Tari memberikan pengarahan singkat, menekankan pentingnya ketelitian dan objektivitas dalam proses audit ini. Ia ingin semua transaksi keuangan selama masa kepemimpinan Naufal diperiksa secara seksama. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan kesibukan tim audit yang memeriksa ribuan dokumen, laporan keuangan, dan catatan transaksi. Tari secara berkala menerima laporan perkembangan dari ketua tim audit, Bapak Herman, seorang akuntan senior yang dikenal jujur dan profesional. Seiring berjalannya waktu, jaring-jaring kebohongan Naufal mulai terkuak. Tim audit menemukan sejumlah transaksi mencurigakan, termasuk pengeluaran perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pembayaran ke vendor fiktif, dan transfer dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi Naufal dan Bella. Salah satu temuan yang paling mencengangkan adalah adanya anggaran proyek khusus yang ternyata digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah Bella, termasuk apartemen mahal, perhiasan, dan perjalanan ke luar negeri. Semua pengeluaran ini disetujui oleh Naufal tanpa sepengetahuan Tari atau jajaran direksi lainnya. Selain itu, audit juga menemukan adanya indikasi konflik kepentingan dalam beberapa proyek yang ditangani oleh Mahesa Group. Naufal diduga memberikan proyek kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Bella atau kerabatnya, dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Laporan-laporan dari tim audit membuat amarah Tari kembali membuncah. Ia merasa tidak hanya dikhianati secara pribadi, tetapi juga dirugikan secara finansial oleh orang yang pernah ia cintai dan percayai. Ia tidak menyangka Naufal bisa bertindak sejauh ini, memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri dan selingkuhannya. Tari segera berdiskusi dengan Ibu Rima mengenai temuan-temuan audit ini. Pengacaranya itu tampak geram melihat bukti-bukti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Naufal. Ini bukan hanya masalah perselingkuhan, Tari. Ini adalah tindak pidana penggelapan dan penipuan. Kita bisa melaporkan ini ke pihak berwajib, kata Ibu Rima dengan nada serius. Tari menghela napas. Ia tidak ingin memperpanjang masalah ini lebih jauh, dan menjeret Naufal ke ranah hukum. Namun, di sisi lain, ia juga tidak ingin membiarkan perbuatan Naufal begitu saja. Saya perlu mempertimbangkan ini, Ibu Rima, jawab Tari. Saya ingin fokus memulihkan perusahaan terlebih dahulu. Sementara itu, Bella semakin terpojok di kantor. Setelah beberapa hari tidak masuk kerja, ia akhirnya kembali namun disambut dengan tatapan dingin dan bisik-bisik sinis dari rekan-rekannya. Departemen HRD juga telah memberikan surat peringatan keras terkait absensinya dan dugaan keterlibatannya dalam penyalahgunaan dana perusahaan. Tari mendengar bahwa Bella akhirnya mengundurkan diri dari Mahesa Group beberapa hari kemudian. Ia tidak tahu kemana wanita itu pergi. Namun ia berharap Bella bisa belajar dari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Di tengah proses audit yang berjalan, Tari berusaha keras untuk menjalankan kembali roda perusahaan. Ia mengadakan pertemuan dengan para kepala departemen secara rutin, memberikan arahan strategis, dan memotivasi karyawan untuk tetap fokus pada pekerjaan mereka. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Mahesa Group akan tetap kuat dan sukses di bawah kepemimpinannya. Beberapa klien besar sempat kekhawatiran mereka terkait situasi internal perusahaan. Namun Tari berhasil meyakinkan mereka bahwa semuanya akan segera kembali normal, dan Mahesa Group tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Perlahan tapi pasti, Mahesa Group mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Karyawan kembali bersemangat, proyek-proyek berjalan lancar, dan kepercayaan dari para klien mulai pulih.
Tari merasa lega melihat perusahaan yang telah dibangun oleh ayahnya kembali stabil. Namun, di balik ketenangannya, Tari masih menyimpan luka yang mendalam. Pengkhianatan Naufal telah meninggalkan bekas yang sulit hilang. Ia merasa sulit untuk mempercayai orang lain lagi. Meskipun demikian, ia bertekad untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai hidupnya. Ia akan terus maju, membangun kembali kepercayaannya pada diri sendiri dan pada masa depan. Proses audit mungkin telah mengungkap kebohongan, namun proses penyembuhan hatinya masih membutuhkan waktu. Beberapa minggu setelah pengungkapan di acara ulang tahun perusahaan, proses perceraian antara Tari dan Naufal mulai bergulir. Ibu Rima bertindak sebagai pengacara Tari, memastikan semua hak-hak kliennya terlindungi. Naufal, yang awalnya bersikeras ingin mendapatkan sebagian besar aset Mahesa Group, akhirnya menyadari bahwa posisinya sangat lemah dengan adanya bukti-bukti penyalahgunaan wewenang yang ditemukan oleh tim audit. Setelah melalui beberapa kali mediasi yang alot, kesepakatan perceraian akhirnya tercapai. Naufal setuju untuk melepaskan semua klaim atas aset Mahesa Group, dan hanya mendapatkan sebagian kecil harta Gonogini yang memang menjadi haknya. Tari merasa lega bahwa proses yang melelahkan ini akhirnya selesai. Ia tidak ingin lagi terikat dengan pria yang telah mengkhianatinya. Keputusan pengadilan atas perceraian mereka akhirnya keluar, mengakhiri secara resmi ikatan pernikahan yang dulunya ia impikan akan abadi. Tari merasakan campuran antara kesedihan dan kebebasan. Kesedihan karena pernikahan yang pernah ia jaga kini berakhir dengan pahit. Namun kebebasan karena ia tidak lagi harus berbagi hidup dengan seorang pria yang penuh kebohongan. Setelah perceraiannya resmi, Tari memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan dalam hidupnya. Ia merenovasi Villa Mahesa, mengubah tata ruang dan dekorasi untuk menghilangkan jejak-jejak Naufal. Ia ingin menciptakan suasana baru yang lebih segar dan sesuai dengan dirinya. Ia juga mulai lebih fokus pada dirinya sendiri. Ia kembali menekuni hobinya melukis, menghabiskan waktu di galeri seni, dan bertemu dengan teman-teman lamanya. Ia berusaha membangun kembali kepercayaannya pada orang lain dan membuka hatinya untuk kemungkinan hubungan di masa depan, meskipun ia tidak terburu-buru. Di Mahesa Group, Tari semakin mantap memegang kendali sebagai CEO. Ia menerapkan sistem manajemen yang lebih transparan dan akuntabel, memastikan semua keputusan penting diambil secara kolektif dengan jajaran direksi. Ia juga memberikan perhatian lebih kepada kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Perusahaan di bawah kepemimpinan Tari kembali menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Inovasi-inovasi baru diluncurkan, kerjasama dengan mitra bisnis semakin kuat, dan citra Mahesa Group di mata publik kembali positif. Tari membuktikan bahwa ia mampu membawa perusahaan ini menuju kesuksesan yang lebih besar. Meskipun kehidupannya mulai tertata kembali, Tari tidak bisa sepenuhnya melupakan pengkhianatan Naufal. Luka itu masih terasa perih di hatinya, terutama ketika ia melihat pasangan lain yang bahagia. Namun, ia belajar untuk menerima rasa sakit itu sebagai bagian dari masa lalunya, sebagai pelajaran berharga yang membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Suatu malam, saat Tari sedang menikmati makan malam seorang diri di Villa Mahesa, ia menerima telepon dari Ibu Rima. Pengacaranya itu memberitahukan bahwa Naufal mengalami kesulitan keuangan dan mencoba menghubunginya kembali untuk meminta bantuan. Tari menarik napas dalam-dalam. Meskipun hatinya masih terluka, ia tidak ingin menyimpan dendam. Katakan padanya, "Saya bersedia memberikan bantuan seperlunya, asalkan tidak ada lagi tuntutan atau gangguan di kemudian hari," jawab Tari dengan nada yang lebih tenang. Ibu Rima menyampaikan pesan Tari kepada Naufal.
Beberapa hari kemudian, Naufal mengirimkan surat ucapan terima kasih yang singkat namun tulus kepada Tari. Itu adalah kontak terakhir mereka. Tari berharap Naufal bisa belajar dari kesalahannya dan membangun kembali hidupnya dengan cara yang lebih baik. Tari menatap lilin yang menyala di mejanya. Api kecil itu menari dengan tenang, melambangkan harapan dan awal yang baru. Ia telah melewati badai yang dahsyat, dan kini ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Babak baru kehidupannya telah dimulai, dan ia siap menulis kisah yang lebih bahagia dan bermakna. Setahun berlalu sejak badai pengkhianatan menerjang kehidupannya. Tari telah berhasil memulihkan Mahesa Group, dan membangun kembali dirinya menjadi wanita yang lebih mandiri dan kuat. Luka di hatinya perlahan mulai mengering, meskipun bekasnya masih terasa sesekali. Dalam kesibukannya mengelola perusahaan, Tari bertemu dengan seorang pria bernama Rian. Rian adalah seorang pengusaha muda yang sukses, dan memiliki visi yang sama dengannya dalam dunia bisnis. Mereka bertemu dalam sebuah acara konferensi dan langsung merasa nyaman satu sama lain. Rian adalah sosok yang hangat, cerdas, dan memiliki selera humor yang baik. Ia menunjukkan ketertarikan yang tulus pada Tari, bukan hanya sebagai seorang pebisnis sukses, tetapi juga sebagai seorang wanita. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, makan malam, menonton film, dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Tari merasa nyaman dan bahagia saat bersama Rian. Pria itu membuatnya tertawa dan merasa dihargai. Untuk pertama kalinya setelah perceraiannya, Tari merasakan kembali getaran cinta di hatinya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa ragu dan takut. Pengalaman pahit dengan Naufal masih menghantuinya, membuatnya sulit untuk sepenuhnya mempercayai pria lain. Beberapa kali, Tari tanpa sadar membandingkan Rian dengan Naufal. Ia menjadi lebih waspada terhadap setiap gerak-gerik Rian, mencari tanda-tanda kebohongan atau pengkhianatan. Rian yang menyadari perubahan sikap Tari, berusaha untuk bersabar dan meyakinkannya tentang ketulusan perasaannya. Tari, aku tahu kamu pernah terluka. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang sama padamu, kata Rian suatu malam, menggenggam lembut tangannya. Aku menyukaimu apa adanya, dengan segala kekuatan dan kerapuhanmu. Kata-kata Rian menyentuh hati Tari. Ia ingin percaya pada pria ini. Ia ingin membuka hatinya kembali untuk cinta. Namun, bayangan masa lalu masih terlalu kuat. Suatu hari, Tari menerima undangan pernikahan dari Bella. Wanita itu akan menikah dengan seorang pria yang bukan dari kalangan bisnis. Tari merasa sedikit terkejut, namun juga lega. Setidaknya, Bella mencoba untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Tari memutuskan untuk tidak menghadiri pernikahan itu. Namun ia mengirimkan ucapan selamat dan harapan yang tulus. Hubungan Tari dan Rian semakin dekat. Rian bahkan beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Tari merasa terharu dengan keseriusan Rian, namun ia masih belum bisa memberikan jawaban pasti. Ia membutuhkan waktu untuk benar-benar menyembuhkan luka lamanya dan membangun kembali kepercayaannya. Ia tidak ingin terburu-buru dan mengulangi kesalahan yang sama. Suatu malam, Rian mengajaknya makan malam romantis di sebuah restoran dengan pemandangan kota yang indah. Setelah selesai makan, Rian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Tari terkejut melihat Rian berlutut di hadapannya. "Tari Mahesa," kata Rian dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "maukah kamu menikah denganku dan membangun masa depan bersamaku?" Air mata haru mengalir di pipi Tari. Ia menatap mata Rian yang penuh cinta dan ketulusan. Keraguan dalam hatinya perlahan mulai menghilang. Ia pantas bahagia, dan mungkin Rian adalah pria yang tepat untuk membahagiakannya.
Setelah menarik napas dalam-dalam, Tari mengangguk dengan senyum yang tulus. "Ya, Rian, aku mau menikah denganmu." Rian tersenyum lebar dan memasangkan cincin berlian yang indah di jari manis Tari. Malam itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Tari. Babak yang penuh dengan harapan, cinta, dan kebahagiaan yang selama ini ia dambakan. Meskipun luka masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya hilang, Tari percaya bahwa dengan Rian di sisinya, ia mampu membangun masa depan yang lebih indah. Setelah menerima lamaran Rian, Tari merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang telah lama hilang kembali menyelimuti hatinya. Rian adalah sosok yang sabar dan pengertian. Ia tidak pernah memaksakan Tari untuk melupakan masa lalunya. Namun ia selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan dukungan tanpa syarat. Masa pertunangan mereka diisi dengan berbagai persiapan pernikahan yang menyenangkan. Tari menemukan kembali keceriaannya saat memilih gaun pengantin, mendekorasi tempat acara, dan menyusun daftar tamu. Rian selalu melibatkan Tari dalam setiap keputusan, membuat wanita itu merasa dihargai dan dicintai. Tari juga mulai terbuka tentang masa lalunya dengan Rian. Ia menceritakan tentang pengkhianatan Naufal, dan betapa sulitnya ia membangun kembali kepercayaannya. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi atau meremehkan perasaan Tari. Ia justru semakin mengagumi kekuatan dan ketahanan hati wanita yang dicintainya. "Kamu adalah wanita yang luar biasa, Tari," kata Rian suatu malam, memeluknya erat. "Kamu telah melewati badai yang hebat dan berhasil keluar sebagai pemenang. Aku berjanji akan selalu ada di sisimu, dalam suka maupun duka." Kata-kata Rian memberikan ketenangan bagi Tari. Ia mulai belajar untuk melepaskan trauma masa lalunya, dan fokus pada masa depan yang cerah bersama Rian. Ia menyadari bahwa tidak semua pria sama, dan ia berhak untuk bahagia kembali. Beberapa bulan kemudian, Tari dan Rian menikah dalam sebuah upacara yang hikmat dan dihadiri oleh keluarga serta teman-teman terdekat mereka. Tari tampak anggun dan bahagia dalam balutan gaun pengantin putihnya. Saat mengucapkan janji pernikahan, air mata haru mengalir di pipinya. Ia merasa sangat beruntung telah menemukan cinta yang tulus dari Rian. Kehidupan pernikahan Tari dan Rian berjalan harmonis. Mereka saling mendukung dalam karir masing-masing, menikmati waktu berkualitas bersama, dan membangun rumah tangga yang penuh cinta dan pengertian. Tari merasa damai dan bahagia, sesuatu yang telah lama ia rindukan. Di Mahesa Group, Tari semakin sukses memimpin perusahaan. Ia terus mengembangkan inovasi dan memperluas jaringan bisnis. Perusahaan di bawah kepemimpinannya semakin maju dan disegani di kancah nasional maupun internasional. Suatu hari, Tari tidak sengaja bertemu dengan seorang teman lama Naufal di sebuah acara bisnis. Temannya itu bercerita bahwa Naufal kini bekerja sebagai arsitek lepas dan hidup sederhana. Ia tampak menyesali perbuatannya di masa lalu dan berusaha untuk memperbaiki diri. Tari mendengarkan cerita itu tanpa emosi yang berlebihan. Ia telah memaafkan Naufal dalam hatinya, bukan untuk pria itu, tetapi untuk kedamaian dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Tari dan Rian dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik dan cerdas. Kehadiran buah hati mereka semakin melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka. Tari merasa sangat bersyukur atas semua yang telah ia capai dalam hidupnya, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Meskipun masa lalu yang pahit pernah menghantuinya, Tari kini mampu melihat ke belakang dengan rasa syukur atas pelajaran yang telah ia petik. Pengkhianatan Naufal telah membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai cinta yang tulus. Bersama Rian dan putri kecilnya, Tari menikmati babak baru kehidupannya yang penuh dengan cinta, kebahagiaan,
dan kedamaian. Ia telah membuktikan bahwa setelah badai pasti akan ada pelangi, dan ia berhak untuk meraih kebahagiaan itu. Seiring berjalannya waktu, Mahesa Group di bawah kepemimpinan Tari terus berkembang pesat. Inovasi demi inovasi diluncurkan, merambah berbagai sektor industri, dan memperluas jangkauan pasar hingga ke mancanegara. Tari tidak hanya mempertahankan warisan ayahnya, tetapi juga berhasil melipat gandakannya, membawa Mahesa Group menuju era kejayaan yang baru. Putri Tari dan Rian, Anya, tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan mewarisi semangat gigih ibunya. Sejak usia dini, Anya sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia bisnis. Ia sering bertanya tentang pekerjaan Tari, ikut berkunjung ke kantor, dan dengan antusias mendengarkan cerita tentang proyek-proyek perusahaan. Tari dan Rian selalu mendukung minat Anya, mengenalkannya pada dasar-dasar bisnis dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Mereka tidak pernah memaksakan Anya untuk mengikuti jejak ibunya, namun mereka menanamkan nilai-nilai kerja keras, integritas, dan tanggung jawab sejak dini. Saat Anya beranjak remaja, ia mulai aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diinisiasi oleh Mahesa Group. Tari selalu mengajarkan pentingnya berbagi dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Anya dengan antusias mengikuti berbagai program CSR perusahaan, berinteraksi langsung dengan masyarakat yang membutuhkan, dan mengembangkan rasa empati yang mendalam. Tari merasa bangga melihat putrinya tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cerdas dan berbakat, tetapi juga memiliki hati yang mulia. Ia berharap Anya kelak bisa menjadi pemimpin yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memiliki dampak positif bagi banyak orang. Di sisi lain, Tari tidak pernah melupakan jasa-jasa ayahnya dalam membangun Mahesa Group. Ia terus menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan ayahnya dalam menjalankan perusahaan. Setiap keputusan besar yang diambil selalu mempertimbangkan warisan dan visi yang telah diletakkan oleh Bapak Surya Mahesa. Setiap tahun, Mahesa Group mengadakan acara peringatan hari ulang tahun perusahaan dengan tema yang berbeda-beda. Suatu tahun, Tari memutuskan untuk mengangkat tema meneruskan warisan, merajut masa depan. Dalam acara tersebut, Tari memberikan pidato yang menyentuh tentang perjuangan ayahnya dalam membangun perusahaan, tantangan yang pernah dihadapi, dan visinya untuk Mahesa Group ke depan. Di akhir pidatonya, Tari mengajak Anya naik ke atas panggung. Ia menggandeng tangan putrinya dengan penuh kasih sayang. "Saya berharap, kelak, Anya akan menjadi bagian dari Mahesa Group, membawa semangat baru dan melanjutkan warisan yang telah dititipkan oleh kakeknya," kata Tari dengan suara yang bergetar. Anya tersenyum penuh keyakinan dan mengangguk mantap. "Saya akan berusaha yang terbaik, Ibu," jawabnya dengan suara lantang. Para tamu undangan memberikan tepuk tangan yang meriah, terharu melihat keharmonisan keluarga Mahesa dan harapan akan masa depan perusahaan yang cerah di bawah generasi penerus. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Anya menyelesaikan pendidikannya dengan gemilang dan memutuskan untuk bergabung dengan Mahesa Group. Ia memulai karirnya dari bawah, mempelajari setiap aspek perusahaan dengan tekun dan dedikasi. Tari dengan sabar membimbing putrinya, mengajarkannya tentang kepemimpinan, manajemen, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan karyawan dan mitra bisnis. Tari merasa bahagia melihat semangat dan potensi yang dimiliki Anya. Ia yakin, Mahesa Group akan berada di tangan yang tepat di masa depan. Ia telah berhasil melewati badai pengkhianatan dan membangun kembali kehidupannya dengan cinta dan kesuksesan. Kini, ia siap untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada putrinya, dengan harapan Mahesa Group akan terus berjaya dan memberikan manfaat bagi banyak orang.
Warisan ayahnya akan terus hidup melalui generasi penerus Mahesa Group. Setelah beberapa tahun mendampingi Tari dan mempelajari seluk-beluk Mahesa Group, Anya menunjukkan kematangan dan visi kepemimpinan yang luar biasa. Ia tidak hanya mewarisi kecerdasan bisnis ibunya, tetapi juga memiliki ide-ide segar dan inovatif yang sejalan dengan perkembangan zaman. Tari merasa inilah saat yang tepat untuk memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Anya. Ia mulai melibatkan putrinya dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, memberikan tanggung jawab yang lebih besar, dan secara bertahap mempersiapkannya untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. Proses transisi kepemimpinan berjalan dengan lancar berkat komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara ibu dan anak. Tari tidak hanya bertindak sebagai mentor, tetapi juga sebagai pendukung utama bagi Anya. Ia memberikan kebebasan bagi putrinya untuk mengembangkan gaya kepemimpinannya sendiri, sambil tetap menekankan pentingnya nilai-nilai inti Mahesa Group. Anya membawa semangat pembaharuan ke dalam perusahaan. Ia mendorong adaptasi teknologi terbaru, mengembangkan strategi pemasaran digital yang lebih efektif, dan memperluas fokus perusahaan pada isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Langkah-langkah Anya disambut positif oleh para karyawan dan mitra bisnis, membawa Mahesa Group semakin relevan dan berdaya saing di era global. Meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai CEO, Tari tetap aktif terlibat dalam perusahaan sebagai Dewan Komisaris. Ia memberikan nasihat dan pandangannya berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, namun tetap memberikan ruang bagi Anya untuk menjalankan visinya. Hubungan antara Tari dan Anya semakin erat, tidak hanya sebagai ibu dan anak, tetapi juga sebagai rekan kerja yang saling menghargai. Di bawah kepemimpinan Anya, Mahesa Group mencapai puncak kejayaannya. Perusahaan berhasil menembus pasar internasional yang lebih luas, meluncurkan produk dan layanan inovatif yang mendapat sambutan positif, dan meraih berbagai penghargaan bergengsi di bidang bisnis dan tanggung jawab sosial. Tari merasa bangga melihat putrinya berhasil mengembangkan Mahesa Group melampaui ekspektasinya. Ia tahu, warisan ayahnya kini berada di tangan yang tepat, dan semangat Mahesa Group akan terus berkobar melalui generasi selanjutnya. Suatu malam, saat Tari dan Rian sedang menikmati makan malam bersama Anya, mereka mengenang kembali masa-masa sulit yang pernah mereka lalui. Tari menceritakan kembali tentang pengkhianatan Naufal dan bagaimana ia berjuang untuk memulihkan perusahaan dan dirinya sendiri. Anya mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan rasa hormat dan kekagumannya pada kekuatan ibunya. "Ibu adalah inspirasiku," kata Anya dengan tulus. "Saya belajar banyak dari ketegaran dan keberanian ibu dalam menghadapi cobaan." Tari tersenyum haru mendengar kata-kata putrinya. Ia menyadari bahwa semua kesulitan yang pernah ia alami tidaklah sia-sia. Pengalaman pahit itu telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat, dan telah mewariskan pelajaran berharga bagi putrinya. Rian menggenggam tangan Tari dan Anya dengan penuh kasih sayang. "Kalian berdua adalah wanita hebat. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga ini," katanya dengan tulus. Malam itu, kehangatan dan kebahagiaan memenuhi rumah mereka. Tari merasa damai dan bersyukur atas semua yang telah ia raih. Ia telah berhasil membangun kembali kehidupannya, menemukan cinta yang tulus, dan mewariskan perusahaan keluarga kepada generasi penerus yang kompeten dan berintegritas. Babak baru Mahesa Group telah dimulai, dan Tari yakin masa depan perusahaan akan semakin gemilang di bawah kepemimpinan Anya. Senja dalam kehidupan Tari kini diwarnai dengan ketenangan dan kebahagiaan yang mendalam. Ia menikmati setiap momen sebagai seorang ibu yang bangga dan seorang nenek yang penuh kasih sayang. Villa Mahesa kembali dipenuhi dengan gelak tawa dan langkah-langkah kecil.
Kali ini dari cucu-cucunya yang sering berkunjung. Mewarisi keceriaan Anya di masa kecil. Mereka berlarian di taman yang dulu menjadi saksi bisu kesedihan Tari. Kini menjadi taman bermain yang riang, simbol dari pemulihan dan harapan. Anya, dengan semakin matang, memimpin Mahesa Group dengan visi yang semakin luas dan berani. Ia tidak hanya meneruskan tongkat estafet kepemimpinan, tetapi juga mengukir jejaknya sendiri, membawa perusahaan ke ranah inovasi yang lebih dalam dan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Tari dan Anya memiliki rutinitas pertemuan yang hangat, membahas perkembangan perusahaan bukan lagi sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua wanita kuat yang saling mengagumi dan mendukung. Mereka bertukar ide-ide segar, merayakan setiap pencapaian kecil maupun besar, dan terkadang berbagi kekhawatiran sebagai sesama pemimpin. Tari merasa bangga melihat Anya tidak hanya cerdas dalam bisnis, tetapi juga memiliki hati yang peduli pada isu-isu kemanusiaan dan lingkungan. Rian tetap menjadi jangkar dalam kehidupan Tari. Cinta mereka, yang teruji oleh waktu, kini terasa lebih dalam dan tenang. Mereka menikmati masa pensiun dengan melakukan perjalanan ke tempat-tempat eksotis yang selalu mereka impikan. Menghabiskan sore di beranda villa sambil menikmati secangkir teh, dan berbagi cerita tentang kenangan indah dan harapan untuk hari esok. Kehadiran Rian selalu memberikan rasa aman dan kedamaian bagi Tari, mengingatkannya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu menyembuhkan luka terdalam. Suatu sore yang cerah, saat Tari dan Rian menikmati ketenangan di beranda villa yang menghadap taman bunga yang bermekaran, Anya datang dengan senyum lebar yang menyimpan kabar gembira. Mahesa Group baru saja dianugerahi penghargaan internasional yang sangat bergengsi atas inovasi teknologi ramah lingkungan dan kontribusinya yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan. Air mata haru mengalir di pipi Tari saat mendengar berita tersebut. Ia merasakan bahwa benih-benih nilai yang telah ia tanam dalam perusahaan kini tumbuh subur dan berbuah manis. Ini semua berkat fondasi yang ibu bangun dengan begitu kokoh, kata Anya dengan suara penuh haru sambil memeluk erat ibunya. Saya dan tim hanya berusaha meneruskan apa yang sudah ibu mulai dengan visi yang begitu hebat. Tari membalas pelukan putrinya dengan senyum lembut yang memancarkan kebahagiaan. Kamu telah melampaui apa yang pernah ibu bayangkan, Anya. Kamu bukan hanya meneruskan, tetapi juga mengembangkan Mahesa Group dengan sentuhanmu sendiri. Sentuhan seorang pemimpin yang hebat dengan hati yang mulia. Malam itu, mereka merayakan pencapaian luar biasa Mahesa Group bersama seluruh keluarga. Tari melihat ke sekeliling meja makan yang dipenuhi dengan tawa dan kehangatan cinta dari orang-orang terkasih. Ia merenungkan betapa jauh ia telah melangkah sejak malam kelam pengkhianatan itu hampir merenggut segalanya darinya. Ia telah berhasil membangun kembali dirinya, menemukan cinta yang tulus dan abadi, dan mewariskan legasi yang tak ternilai harganya kepada generasi berikutnya. Meskipun bayangan masa lalu terkadang masih melintas dalam benaknya, Tari belajar untuk melihatnya bukan sebagai luka yang menganga, melainkan sebagai pelajaran berharga yang telah menempa dirinya menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Rasa sakit telah mengajarkannya tentang ketahanan jiwa, pentingnya memaafkan, dan kekuatan untuk memulai kembali. Cinta dari Rian dan Anya telah menjadi penyembuh yang lembut, memberikan harapan baru dan kedamaian yang hakiki. Di usia senjanya, Tari merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sempurna. Ia telah menyaksikan Mahesa Group terus berjaya di bawah kepemimpinan Anya yang visioner, dan ia telah membangun keluarga yang penuh dengan cinta, dukungan, dan pengertian. Legasi ayahnya terus hidup dan berkembang, bukan hanya dalam nama besar perusahaan, tetapi juga dalam nilai-nilai integritas, inovasi,
dan kepedulian sosial yang dijunjung tinggi oleh setiap generasi Mahesa. Saat mentari terbenam, melukis langit dengan gradasi warna jingga dan keemasan, Tari menggenggam erat tangan Rian, merasakan kehangatan cintanya yang tak pernah pudar. Ia tahu, perjalanan hidupnya telah penuh dengan liku-liku dan tantangan yang berat, namun ia bersyukur atas setiap momen yang telah ia lalui, baik suka maupun duka. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan, cinta keluarga yang tulus, dan warisan yang dijaga dengan sepenuh hati akan terus bersinar terang, melampaui batas waktu dan generasi, menjadi inspirasi yang abadi bagi banyak orang. Kisah Tari Mahesa bukan hanya tentang bagaimana membangun bisnis yang sukses, tetapi juga tentang bagaimana membangun kembali kehidupan yang lebih indah dan bermakna setelah diterpa badai yang hebat. Di tahun-tahun senjanya, Tari menemukan kedamaian yang mendalam dalam kesederhanaan hidup. Villa Mahesa tetap menjadi pusat kehangatan keluarga, tempat berkumpulnya anak cucu yang selalu membawa cerita dan tawa baru. Tari menikmati setiap momen kebersamaan, menyaksikan Anya semakin bijaksana dalam memimpin Mahesa Group, dan melihat cucu-cucunya tumbuh menjadi individu yang unik dan berbakat. Rian, dengan setia, selalu berada di sisi Tari. Mereka menghabiskan pagi dengan berjalan-jalan santai di taman villa, berbagi indah, dan merencanakan petualangan kecil di sekitar kota. Kehadiran Rian adalah penawar segala lara, sahabat terbaik yang selalu mengerti tanpa banyak bicara. Mahesa Group di bawah kepemimpinan Anya terus mencatatkan prestasi gemilang. Perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan filantropi dan pelestarian lingkungan. Anya mewarisi nilai-nilai luhur ibunya, menjunjung tinggi etika bisnis, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Tari merasa bangga melihat legasinya diteruskan dengan begitu baik. Suatu hari, Anya mengajak Tari dan Rian untuk menghadiri acara peresmian Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahesa Group yang baru. Pusat tersebut didedikasikan untuk menciptakan teknologi inovatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saat Anya memberikan pidato peresmian, ia secara khusus menyebutkan inspirasi dan bimbingan dari ibunya. Semua yang kita capai hari ini adalah berkat visi dan keteguhan ibu, kata Anya dengan suara penuh haru. Ibu mengajarkan saya tentang pentingnya integritas, keberanian untuk bangkit dari keterpurukan, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik. Tari meneteskan air mata haru mendengar kata-kata putrinya. Ia merasa bahwa perjuangannya di masa lalu tidak sia-sia. Ia telah berhasil menanamkan nilai-nilai yang benar pada generasi penerus. Meskipun usia semakin bertambah, Tari tetap memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan berbagi. Ia aktif mengikuti berbagai diskusi dan seminar tentang kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan. Ia ingin terus memberikan inspirasi dan motivasi kepada generasi muda. Suatu sore, Tari duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh foto-foto keluarga dan penghargaan yang pernah diraih Mahesa Group. Ia tersenyum mengenang semua perjalanan hidupnya, dari masa-masa sulit hingga kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Ia menyadari bahwa hidup adalah sebuah simfoni yang indah, dengan berbagai nada dan irama yang berbeda. Ada nada kesedihan dan kekecewaan, namun ada juga nada kebahagiaan dan cinta yang saling melengkapi. Tari bersyukur atas setiap babak dalam hidupnya. Pengkhianatan di masa lalu telah membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Cinta dari Rian dan Anya telah menyembuhkan lukanya dan memberinya kebahagiaan yang abadi. Legasi yang ia wariskan melalui Mahesa Group dan nilai-nilai yang ia tanamkan dalam keluarganya akan terus hidup dan bersemi, seperti simfoni kehidupan yang tak pernah berhenti mengalun. Saat senja kembali menyapa,
Tari menggenggam tangan Rian dengan erat. Mereka menatap matahari terbenam bersama, menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Dalam hati Tari, terukir rasa syukur yang tak terhingga atas kehidupan yang telah ia jalani dan cinta yang telah ia terima. Simfoni kehidupannya terus bersemi, menghasilkan melodi indah yang akan terus dikenang oleh generasi selanjutnya.